Oke, kemudian ini bagian berikutnya adalah tentang variabel penelitian. Ya, tadi kita sudah bicarakan tentang permasalahan penelitian, kemudian permasalahan penelitian itu adalah bagian dari latar belakang penelitian. Ya. Nah, sekarang bagian berikutnya adalah variabel penelitian. Nah, apa itu variabel penelitian? Adalah suatu ciri, sifat, karakteristik, atau keadaan yang melekat pada subjek, orang, atau barang yang dapat berbeda-beda intensitasnya, banyaknya, atau kategorinya, dan merupakan pangkal tolak sehingga masalah tersebut muncul. Variabel adalah karakteristik subjek penelitian yang memiliki variasi atribut atau nilai dan disajikan secara sistematis. Ya. Jenis kelamin itu variabel yang bersifat atributif. Ya, jadi nominal, ya atributif. Apakah laki-laki atau perempuan, apakah merah atau kuning warna seumpamanya ya, itu bersifat atributif. Kemudian ada variabel yang bersifat nilai ya. Nah, ini seperti umur, itu berapa tahun, itu ada value-nya, ada nilainya. Kemudian tingkat depresi, ya tingkat depresi itu juga ada skornya dan nilainya. Ya ini variabel itu berhubungan dengan skala data, ya karena variabel penelitian yang akan kita ukur, ya di mana variabel itu tadi di sini adalah karakteristik yang bisa variatif, ya dikatakan variabel karena dia itu nanti sifatnya akan variatif nilainya, ya walaupun dia bisa berupa atributif atau value. Nah, tapi itu semua adalah hal yang nanti kita ambil datanya. Ya, variabel itu hal yang nanti kita ambil datanya. Ada variabel pengaruh, ada variabel terpengaruh. Nanti di belakang ya. Nah, itu adalah fokus penelitian kita adalah pada variabel ini tadi. Ya, sehingga ini tentu sangat erat kaitannya dengan skala data. Nah, sebelum sampai ke variabel, maka kita perlu membahas juga tentang konsep dan konstruk. Ya. Nah, variabel merupakan sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai atau ini tadi tergantung satuannya apa. Variabel merupakan penghubung antara konstruk yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Jadi kita punya konsep awal ya tentang apa yang akan kita teliti, kemudian itu menjadi sebuah konstruk. Konstruk itu lebih ke operasional tapi belum terlalu detail, dan variabel itu adalah teknis detail dari konstruk. Ya, jadi di sini disebutkan variabel merupakan proksi atau representasi dari konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Jadi seumpamanya tadi saya itu sebenarnya ingin menguji kekuatan fisik. Saya itu ingin tahu kekuatan fisik dari sebuah tambalan. Nah, kekuatan fisik itu masih berupa konsep. Kekuatan fisik ini seperti apa lagi? Nah, ada kekuatan fisik kemudian penerjemahannya ke dalam konstruk itu ada kekuatan fisik yang terkait dengan kerapatan senyawanya, kekuatan fisik yang terkait dengan eh, apa namanya eh, kerapatan molekul, kekuatan fisik yang terkait dengan mungkin bentuk molekulnya dan kerapatan yang lain, kekuatan fisik yang terkait yang lain. Nah, konsepnya tadi ada, kemudian konstruknya ada terkait dengan kerapatan molekul, terkait dengan bentuknya dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi variabel itu diterjemahkan lagi. Oh, kalau kita mau kerapatan molekulnya, berarti ini ada kekuatan tekan. Ya. Kita mau uji kekuatan tekannya, atau kita mau uji kekuatan tariknya. Ya, atau kalau nanti ada uji lagi, kita mau uji kekuatan geser perlekatannya, atau kita mau uji kekuatan. Nah, itu adalah berbagai macam penerjemahan dari konsep yang awal tadi tentang kekuatan fisik, kemudian konstruknya tentang apakah fisiknya sendiri atau berkaitan dengan interaksinya dengan komponen yang lain ya. Nah, kemudian variabel itu betul-betul operasionalnya. Sehingga nanti variabel itu punya satuan pasti. Satuan datanya ya akan bersifat apakah nominal, apakah bersifat ordinal, apakah bersifat rasio atau interval. Ya. Nilai variabel tergantung konstruk yang diwakilinya, kemudian nilai variabel dapat berupa angka atau atribut, tadi nilai atau atribut yang menggunakan ukuran atau skala. Nah, kemudian konstruk terdiri dari konsep-konsep yang dapat diamati selanjutnya untuk keperluan penelitian diukur dengan menggunakan skala pengukuran. Nah, ini penjelasan tentang tadi ya dari mulai konsep,
konstruk, dan variabel. Ya, konstruk dan konsep yang diukur dengan skala tertentu disebut menjadi variabel. Ya, tentunya kita tidak akan membahas terlalu banyak tentang konsep dan konstruk ya, kita akan banyak lebih langsung ke variabel saja ya, langsung ke variabel saja, karena konsep kalau kita akan berpikir deduktif ya kita berpikir konsep. Oke. Kemudian kalau kita melakukan penelitian itu tentunya analitik ya, kita melakukan penelitian analitik ada hubungan antar variabel. Nah, hubungan antar variabel ini bisa bersifat simetri, asimetri maupun resiprokal. Disebutkan hubungan antar variabel itu bersifat simetri apabila tidak ada yang saling mempengaruhi atau non-kausalitas. Ya, jadi kalau kita tadi mau membedakan, membandingkan antara variabel A dan variabel B yang itu sebetulnya tidak ada kecurigaan saling mempengaruhi, maka itu simetri. Kemudian ada asimetri, yaitu hubungan antar variabel yang terjadi bersifat satu mempunyai pengaruh independen, yang satunya dependen. Yang kemudian antara independen dan dependennya ini ada hubungan kausalitas. Peningkatan di variabel independen menyebabkan peningkatan juga pada variabel dependen. Ini artinya ini menyebabkan kenaikan ini. Nah, itu adalah hubungan positif ya. Hubungannya adalah asimetri. Ya, itu disebut sebagai asimetri. Kemudian resiprok, kalau resiprok itu adalah saling mempengaruhi, bukan antar variabel yang bersifat saling mempengaruhi atau kausalitas yang bolak-balik. Ya, ini yang paling sering kita lakukan tentunya di dalam penelitian-penelitian kita di bidang kedokteran gigi, di bidang masing-masing ilmuwan itu yang hubungan yang asimetri ini. Oke, variabel berdasarkan fungsinya ada variabel independen, variabel dependent, kemudian ada moderating variable, ada intervening variable, sama ada kontrol. Ya, variabel kontrol ini nanti kalau dalam Anda membuat proposal atau membuat laporan penelitian nanti akan ada, pastikan ada variabel penelitian, variabel independen terpengaruh, variabel terpengaruh atau dependen, kemudian ada variabel terkendali, ada variabel tidak terkendali. Nah, tapi intervening dan moderating biasa tidak ada di dalam teks kita ya, tapi independen, variabel, dan kontrol. Ya, kontrol itu yang terkendali maupun yang tidak terkendali. Oke, sekarang apa itu variabel independen? Variabel independen atau variabel bebas atau bisa juga variabel pengaruh. Itu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya dan menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan gejala yang diobservasi. Kalau penelitiannya observasional, ya, kalau penelitiannya observasional, variabel bebas itu bisa suatu hal yang dipilih. Ya, jadi ada yang menderita ini, ada yang tidak menderita ini, itu artinya dipilih. Atau diukur, ada variabel pengaruhnya yang kalau menggunakan orang yang tingkat depresinya sekian dengan yang tingkat depresinya sekian, itu apakah akan memberikan pengaruh pada performa kerjanya semuanya gitu. Nah, itu artinya diukur berdasarkan ukuran tertentu atau berdasarkan pilihan tertentu, atau kalau dia tidak observasional atau analitikal itu manipulasi ya, variabelnya ini adalah manipulasi. Jadi ada yang diberi pengencer berapa persen, ada yang diberi pengencer berapa persen, ada yang berapa persen. Nah, ini adalah variabel pengaruhnya atau variabel bebasnya. Ini dimanipulasi memang. Nah, itu pada penelitian eksperimental. Variabel independen ini disebut juga variabel prediktor atau eksogen. Ya. Jadi kita harus bisa tahu pembedaan mana variabel independen dan dependen ini, karena ini nanti sangat berpengaruh pada analisis apa yang akan kita lakukan. Ya, jadi kalau tadi seperti yang saya sampaikan ada pemberian konsentrasi yang berbeda-beda ya pada suatu ekstrak, umpamanya di berapa persen, berapa persen, berapa persen. Nah, berarti itu variabel independennya atau variabel bebasnya adalah konsentrasi ekstrak. Ya, konsentrasi ekstrak. Variabel independennya terdiri atas beberapa unsur. Kemudian atau keadaan ya, kalau tadi dipilih ada yang menderita maloklusi dengan yang normoklusi. Nah, maloklusi kelas 2 dengan normoklusi, maka itu variabel independennya atau variabel bebasnya adalah kondisi maloklusi. Nah, itu dipilih. Kalau ini tadi yang model dipilih, ada manipulasi dan ada yang dipilih. Oke.
Oke, disebut juga dengan prediktor. Kemudian variabel dependent atau variabel tergantung atau variabel terikat, ya, itu adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi outcome atau menjadi akibat dari adanya perubahan pada variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Jadi outcome variabel, ya, hasilnya. Kayak tadi, kalau seumpamanya saya mau mengetahui tadi pengaruh pemberian ekstrak A, B, dan C, ya, konsentrasi A dan C terhadap apa? Pengaruhnya terhadap seumpamanya kepadatan osteoklas, ya, setelah diberi alat orto. Nah, itu berarti variabel dependennya atau variabel terikatnya atau variabel terpengaruhnya atau outcome-nya adalah ini, apa namanya, kepadatan osteoklas, ya. Oke. Kemudian berikutnya ada, sebelum kita ke sini, kita ke variabel kontrol dulu. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan. Ya. Variabel yang didefinisikan adalah variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya atau dibuat konstan atau dipilih yang sama. Ya, ini artinya variabel terkendali. Nah, dalam penelitian laboratoris, variabel kontrol ini, variabel yang dikendalikan ini bisa maksimal. Saya bisa menyamakan, harus semuanya mendapatkan temperatur yang sama, harus semuanya mendapatkan kelembapan yang sama, harus semuanya mendapatkan cahaya yang sama, intensitasnya. Itu penelitian laboratoris bisa. Tapi sebaliknya pada penelitian komunitas, ya, atau penelitian pada masyarakat, penelitian pada manusia, maka akan sangat sulit, ya, untuk melakukan pengendalian atau mengontrol variabel-variabel yang memang pada dasarnya itu antar orang per orang itu variatif. Ya, jadi pada saat kita akan melakukan penelitian mengenai pengaruh taruhlah konsumsi apa, ya, konsumsi atau pengaruh vitamin D terhadap kepadatan tulang pada manusia yang kita lihat gitu seumpamanya. Itu kemudian kita tidak akan bisa mengontrol nutrisi yang diasup oleh orang tersebut, kita nggak bisa. Kita nggak bisa mengontrol paparan sinar matahari yang dia alami sehari-hari yang terkait dengan kepadatan tulang. Ya, jadi banyak sekali variabel yang tidak bisa dikontrol pada penelitian-penelitian yang bersifat komunitas. Oleh karena itu, maka pada penelitian-penelitian yang bersifat komunitas itu tingkat kepercayaannya bisa agak diturunkan. Ya. Nah, variabel kontrol ini memang penting untuk dikendalikan karena ini bisa saja mempengaruhi variabel yang lain, gitu ya. Oleh karena itu tujuannya dia adalah untuk menetralisasi pengaruhnya dalam penelitian kita. Jadi kita bikin semuanya untuk variabel yang A ini harus disamakan semua supaya ini tidak memberikan pengaruh tambahan pada penelitian kita. Jadi kalau kayak tadi laboratorium, kelembapannya harus dibikin sama, suhunya harus dibikin sama terus gitu. Supaya apa? Supaya kalau kita melihat variabel pengaruh utama itu tidak terganggu oleh variabel suhu, variabel kelembapan, variabel intensitas cahaya dan lain-lain. Ya, itu variabel kontrol. Kemudian ada variabel yang disebut sebagai modifying variable atau moderating variable. Nah, di sini pengertiannya adalah variabel yang faktornya diukur di mana dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antar variabel bebas dan variabel tergantung. Nah, dalam prosedur statistik, kalau kita punya modifying variable ini, maka sebaiknya kita menstratifikasi menurut variabel tersebut. Seumpama ini, kita sudah tahu ada modifying factor yang namanya merokok. Merokok itu merupakan modifying factors pada jaringan periodontal, kondisi jaringan periodontal. Sehingga kalau kita mau melakukan penelitian tentang sesuatu variabel pengaruh terhadap kondisi jaringan periodontal, ya, terhadap kondisi jaringan periodontal, outcome variabelnya adalah jaringan periodontal, maka kita tahu merokok itu adalah modifying variable, ya, maka kita harus membedakan antara yang merokok dan tidak merokok. Kalau kita modifying variabel ini tidak kita pedulikan,
artinya sampelnya kita ambil semuanya dari boleh merokok, boleh tidak merokok, maka penelitian kita ini akan bias. Ya, sehingga kalau sudah diketahui satu variabel itu adalah modifying atau moderating. Moderating itu kalau moderating itu artinya variabelnya ini bisa menurunkan pengaruh A ke B, ya. Tapi secara umum kalau kita sebut sebagai modifying, karena kalau modifying itu bisa menurunkan, bisa pula menaikkan. Ya. Jadi kalau seperti rokok terhadap jaringan periodontal lagi, dia bukan moderating, tapi dia memang modify, dia bisa mengubah menjadi lebih tinggi, ya. Nah, begitu juga dengan kemungkinan variabel-variabel yang lain. Nah, intinya adalah kalau kita sudah tahu pasti ada satu modifying variable atau moderating variable, maka kita harus pastikan bahwa itu kalau bisa dikontrol, ya. Kalau dikontrol itu artinya ya semuanya mempunyai modifying variable yang sama, atau semuanya perokok semua, atau semuanya tidak perokok semua, atau diambil pada subjek yang tidak perokok. Nah, itu artinya kita sudah melakukan pengendalian pada modifying variable. Atau kalau tidak ya disesuaikan. Kalau sampelnya itu sulit mendapatkannya sehingga supaya mendapatkan jumlah yang cukup banyak kita harus ada yang merokok dan tidak merokok, maka kita pisahkan yang merokok dan tidak merokok itu stratifikasikan. Ya, itu untuk modifying variable. Terus ada satu lagi yang disebut sebagai intervening atau confounder atau confounding variable atau pengganggu atau perancu. Nah, ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel mengganggu bersifat hipotetikal, artinya dalam dugaan, ya, berdasarkan teori, dugaan berdasarkan teori. Secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tidak terlalu jelas, tapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan tergantung atau independen dan dependen. Nah, variabel-variabel confounder ini atau pengganggu atau perancu ini bisa merupakan faktor risiko penyakit, bisa terkait dengan paparan, atau bisa pula bukan merupakan variabel antara dalam mekanisme kausal paparan penyakit, ya. Jadi dia bukan variabel antara juga gitu. Kalau variabel antara itu artinya kita mau dari A mau ke B itu harus melalui akres. Kalau nggak lewat akres itu tidak bisa jadi ke B, itu namanya variabel antara. Tapi confounding variable ini tidak harus lewat sini untuk sampai ke sana, bisa juga langsung. Tapi ini bisa mempengaruhi hubungan langsungnya ini. Nah, itu disebut sebagai confounder. Di dalam proses statistika, confounder ini kita sebut juga sebagai covariat. Ya. Jadi nanti kalau covariat ini akan kita masukkan dalam analisis multivariat. Kalau kita masukkan dalam analisis multivariat, maka nanti variabel independen utama yang kita cari itulah yang nanti akan diproses secara perhitungan statistik dengan sudah mengendalikan variabel-variabel yang lain, confounder ini. Ya, jadi kalau tadi modifying variabel itu harus kita stratifikasi berdasarkan dia. Tapi kalau intervening variabel maka kita tidak mungkin menstratifikasi, tapi yang kita lakukan adalah kita masukkan dia sebagai covariat. Ya, sehingga nanti berdasarkan hitungan statistik dia akan dibersihkan pengaruhnya, disisihkan. Ya. Nah, ini variabel intervening atau variabel confounder atau pengganggu itu biasanya merupakan faktor risiko, tapi dia bukan merupakan variabel antara, ya, dan dia bisa berhubungan pada paparan, bisa juga berhubungan pada outcome. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait mulai dari masalah, ya, sampai ke variabel, ya. Mulai dari konsep tadi di variabel itu ada penerjemahan dari konsep menjadi konstruk menjadi variabel, kemudian jenis-jenis variabel apa saja. Nanti apabila ada hal-hal yang kurang jelas, mungkin bisa kita diskusikan di media yang lain seperti Elo atau mungkin dengan media daring. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.